Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai disi ya. Lesan bebo. Iyo Muhammad. Ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan wa sihhatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah ba'da Isya yang dirahmati Allah, jamaah tarawih rahimakumullah, fasma'u, maka dengarkanlah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Tsumma qala al-mahfuzah, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Wa qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Kecek Nabi, siapa orang yang keluar dari rumahnya kemudian memasang niat thalabul ilmi, pai menuntut ilmu, atau bahasa lainnya mengulang-ulang kaji balik, atau bahasa lainnya mendengarkan tausiah sebelum sembahyang tarawih. Lanjut ayatnya, kalimatnya fahuwa, maka beliau itu fi sabilillahi, beliau itu adalah orang fi sabilillah hatta yarji', sampai inyo pulang ke tempatnya masing-masing. Jadi ibunda kanda semua yang hadir, lai satu mendengarkan tausiah sebelum sembahyang tarawih selama bulan Ramadan, apa lagi kita fisabilillah pun. Fisabilillah pun ujung-ujungnya, mohon maaf, andai kata Allah berkehendak lain, dia nak sampai-sampai berpisah antara roh dan jasadnya, maka orang tadi itu disebut mati syahid. Mati syahid, mati yang sangat-sangat dirindukan para fuqaha, para orang saleh, dan orang-orang mukhlisin di dalam penganut agama Islam. Jadi dalam hal ini, di kesempatan malam hari ini, tidak salah kita ulang-ulang balik kaji yang disampaikan di awal mukadimah firman Allah surah Al-Baqarah tadi. Sungguh pun beko nak sepanjang penyampaiannya, nak kue rasulnya,
melalui tafsir yang singkat di malam kini. Kita coba ulang-ulang balik. Buka Al-Quran awan surah Al-Baqarah 153. Ambo nak pandai baca Quran tu biar baca biasa-biasa kalau bisa. Baca serti. Nak nampak atau kalau biar banyak jalan tabungan lain untuk mencari tabungan akhirat. Ibu dan bapak, hadirin wal hadirat jamaah Qiyamul Lail rahimakumullah yang sama kita hormati Bapak pengurus Musala Darussalam, seperangkat kepengurusan lainnya beserta jajarannya, begitu juga para orang tua, para sesepuh, para nenek mama, tokoh masyarakat yang ditinggikan secara tiang dan didahulukan selangkah. Begitu juga para bundokan alim pakpeh rumah gada, imam kita, hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah. Lah sekian lama dah bu ya. Ya nih deh. Ambo SD kemari ya dulu deh. Yang membedakan takbiran itu aja. Orang Karayu itu kan ada dua rayu Idul Fitri, Idul Adha, Kalau Idul Fitri selesai khatib turun di atas mimbar kena do takbir itu Idul Fitri itu. Kalau Idul Adha rentetan sampai hari tasrik 3 di mata atau di musala lah. Ya dah. Peilan dok mau kemari guru muda masih kurang tak kampung banyak sekolah dulu. Tapi alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada baginda Rasulullah. Kita sama-sama berdoa, angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan uni-uni ambo, ciamna ambo, mama ambo, seluruh kita yang hadir bapak-bapak, mudah-mudahan yang datang malamku adalah hamba-hamba Allah yang sabar. Mudah-mudahan hamba Allah yang mendapatkan syafaat fi yaumil akhir nanti, mendapatkan syafaat fi yaumil akhir, lindungan selain daripada lindungan Allah fi yaumil akhir, dan mendapatkan surganya Allah. Amin. Amin. Lemah sebelum ini tuh. Amin. Allahumma amin. Ibu dan bapak, biar di belakang biar. Di muka aku lah biasakan mana. Hadirin yang dirahmati Allah. Anak-anak anak dong catat dan ambo cuma mau ulang-ulang kaji gini gua. Etek mau ulang kaji nyote mau nak menceramah etek ndak gua. Uni pokoknya jangan ambo satu lah. Awak manganan bagi nelupo. Ya nak kok do tak kalau sama menjagoan. Tepat sekali kiranya firman Allah di surat yang ke 153 ini ayatnya, surat Al-Baqarah. Kata Allah panggil kita dengan nada husnuzan, dengan berbaik sangka. Sama suruhannya mah. Suruh napo? Perintah yang disuruh oleh Allah pada bulan kini di siang hari awal puasa. Diawali dengan kalimat amanu. Amanu itu orang yang beriman. Bako ndak di dalam tafsirnya kayak bako nak kalimatnya dipergunakan oleh Allah orang Islam. Bako nak muslimun, tapi bako amanu. Bako nak anas, bako nak dipanggil manusia oleh Allah. Bako nak al-insan. Arti kalau tak kuncinya. Alasannya tidak lain dan tidak bukan adalah karena panggilan orang yang beriman itu tidak satu orang yang dapat donek. Ya jangan. Ya teh. Tidak satu orang yang bisa mendapat amanu. Tidak semua orang. Pilihan dalam hal ini. Karena itu sifatnya individu. Kalau amanu itu identik kepada nanti ujung-ujungnya lihat firman Allah yang menyuruh kita untuk puasa.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum agar awak bertakwa. Agar kita bertakwa. Itu tujuannya kita puasa ibu juga bapak. Nah, jadi kalau ada anak-anak awam yang mengecek pandai puasa sama perpanjang tangan ibunda tuh. Pak, yang puasa tuh suruh anak itu bukan perkataan kita, tapi perkataan Allah. Tujuannya untuk menyuruh awam, menyuruh kita, keluarga kita, anfusakum wa ahlikum nar, agar terhindar dari api neraka dan bisa mendapat kita takwa. Kalaulah iman awak ganggam, lahu harian ganggam itu, ya nak untuk harian tadi itu untuk kuncinya itu takwa. Kalau orang hanya beriman fi ay makanin kana dimanapun dia berada, tanpa ada takwa, banyak yang akan mempergunakan kesempitan dalam kesempatan dalam kesempitan. Kok mencilam minum air, ya nak menggunting dalam lipatan, nan bana jadi salah naik grafiknya jadi bana. Konyol kalau orang hanya cuma iman. Tapi Allah nak pengen sampai di situ. Coba cek itu. Buka Quran Allah berapa banyaknya yang diawali dengan amanun. Tujuannya nanti di belakang disandarkan dengan kalimat-kalimat takwa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita merujuk kepada firman Allah terkait poin yang kita sebut hari ini. Kini kau bapak mangko dibaca nalo sabar di sekolah. Allah panggil yo amanu balik. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Aku langkah untuk mendapat takwa Allah. Langkahnya kalau iman lawarai ingin wak mendapat kuncinya dua dulu kece Allah. Kalau awak ialah beriman, kerjakanlah yang namanya salat, minta pertolongan kita melalui salat. Ibadah salat, ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, itu erat sekali kaitannya dengan pribadi kita, individu kita, iman kita. Makanya tidak segan-segan para sebagian ulama kita menyatakan sia orang nendak solat jangan kaji oleh ibu dan bapak. Nah, kalau ada orang nendak solat, orang itu disebut kafir. Itu nak kecam buat orang. Dek karena itu jarang disebut orang, tak takut orang denyo, makanya mau berani menyampaikan. Kafirnya kafir apa? Kafir dalam status dia tidak mengakui lagi dan tidak pengen diakui. Oleh siapa? Oleh Allah. Betul enggak? Coba kita cari dalam pelaksanaan ibadah sholat maksudnya. Setelah takbiratul ihram. Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Iku wajahku ya Allah. Bahkan sampai ketika hidup awak mati awak diserahkan kepada Allah. Setelah awak meyakini menyerahkan seluruhnya kepada Allah, cari dibacaan kalimat rukun qauli di akhir-akhir. Rukun qauli itu kan rukun yang dibaca. Jadi dalam sembahyang itu mama, bapak, ibu, wa ulang balik. Dalam sembahyang itu kan kalau secara global membaca rukun sembahyang kan ada 3 bagian. Yang secara garis besarnya dia ada 3. Rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Qalbi letaknya di situ. Mana tuh Ustaz? Usolli fardal maghribi salata raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Itu kan ya.
Nah, itu lafaznya. Tapi seiring mulut kita membaca itu, tangan ma'angke, di dalam tangan ma'angke itu adalah hati kita berkata sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah. Itu nanti pakai rukun qalbi atau secara ilmu fikih waktu. Oke itu dah. Wah mengenang-enang konsepnya gua. Kemudian rukun qauli. Qauli itu yang kita baca. Kita baca setelah kita membaca takbiratul ihram, ada kalimat di situ berupa suratul Fatihah. Suratul Fatihah jadi cuba-cuba mendingan ibu jawab itu rukun. Nak ada cerita talabek ada kecuali talabek tadi itu memang betul-betul nak ada kondisi membaca lain. Dia tidak mendapatkan imam sedang ruku pertama baru ruku dia ikut. Oke, terlepas dia dari sebagian pendapat ulama. Makmum tadi terlepas dari baca Al-Fatihah. Tapi kalau seandainya sempat mengikuti makmum itu sampai dulu asko. Lai mak, lai doma, lai ini, taruh ini. Cuma kunci jangan diam saja baca Al-Fatihah tu. Al-Fatihah tu wajib kita baca, nak pandang imam, nak pandang makmum, wajib lebih dari wajib malah. Walaupun itu mengambil soal tapi hati hati. Tapi kalau baca lo dalam hati awak mau antum sete hati awak juga dibaca. Peletakannya nak tapek lain. Nyolikul 5 qamin maqalun walikul 5 qalin maqalun. Kalau seandainya rukun qalbi jadi qalbi letak kalau yang tadi baca dalam hati itu dalam hati itu. Pindah rukun jadi itu. Jadi baca yang benar. Allahu akbar kecil. Lah selesai membaca waladhdallin amin. Imam harus tahu enggak jarak Ustaz. Di sini lah membaca sabalun imam melanjutkan bacaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Sekedar terangan pribadi awak. Itu qauli. Anan qauli dalam sembahyang lain ketika kita tahiyat. Aku bentuknya awak betul-betul mengikhlaskan seluruh yang ada dari batang tubuh aku. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari seluruh kegiatan aktivitas awak kita serahkan di mal ta'ala ketika syahadat. Ketika kita syahadat, Pak, kita mengaku bersaksi tiada Tuhan selain daripada Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Makanya lama para sufiya hawa mungkin ketika baca syahadat angkat tangan tu lurus calik 7 awak. Jadi syahadat sekali lagi enggak boleh kita diam walaupun kita sebagai makmum. Yang ketiga gerakan rukun fi'li. Itu rukun gerakan. Ruku, sujud, i'tidal, tagak itu wajib kita kerjakan. Ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, agak melewa sedikit kaji. Kita balik kepada poin. Jadi kepada kita semua yang hadir di kesempatan hari ini, Allah panggil kita untuk sabar. Setelah kita minta tolong kepada Allah melalui salat, ingat salat itu tidak mudah. Bentengi dia dengan sabar. Sabar. Kita sama-sama tahu sabar itu menyabui sana mudahnya. Mendengar semudahnya, tapi aplikasi pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari itu butuh perjuangan. Biar untuk lebih murahnya ibu dan bapak, kita ingat suatu riwayat sedikit lagi, Bun. Imam Ali pernah berpesan seperti ini. Letakkan sabar itu sesuai pada tempatnya. Jangan salah mengartikan gitu. Dan biar tetap bunda selama Ramadan ini istiqomah. Kalau terkeko kan mendengar agak lumayan bang. Dan ama-amanya banyak, ibu-ibu banyak, walaupun apa-apa ya kurang menang teh. Jangan beda sama anak doh, pak anak doh perpekau ada. Supaya kita istiqomah selama Ramadan meninggalkan kita, kita pecih gerua. Kece Imam Ali, as-sabru yufarriqu ala salata. Sabar itu diletakkan ada 3 bentuk.
Pertama, kita perlu sabar di atas taat. Yang bahasa istilah dari anunya, penyampaian riwayatnya as-sabru ala ta'ah. Sabar kita di dalam taat. Amo kasihnya tuh, selagi ibu dan bapak hadirin malah hadir peluruhnya. Ya Allah, Ramadan masuk tahun kini, berikanlah kesehatan aku ya Allah. Itu cara minta awak pertama. Nah, yang kedua, istiqomahkan aku ya Allah. Istiqomah dalam tetap awak bertahan di dalam musalla. Ndak dek karo sembahyang 40 sudah. Amu imam lo bangah. Nan para aku sembahyang 40 selesai tinggal si imam le. Aku nak kita takuyan bude imam pulo. Mudah-mudahan emak-emakmu setelah mendengar pengajian surveiku bertahanlah awak sampai Ramadan itu meninggalkan awak. Bahkan Ramadan ndak Ramadan sedok mau memisah awaknya. Jangan ditinggalkan si imam tu seorang, jangan ditinggalkan si muazzinnya seorang. As-sabru ala ta'ah yang pertama. Yang kedua, as-sabru ala musibah. Bersabar kita di dalam mendapatkan musibah. Yang cok kita sabut kepada yang meninggal. Kok ada orang kesayang kita, yang orang yang kita cintai sakit, meninggalnya. Dituntun ada Al-Quran. Bahasa Al-Quran apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok iyo tanda-tanda orang yang beriman. Kok nampak orang meninggal bermacam gaya cara orang meninggal. Tadi mau ngajin orang bang. Sadang galak sudah tuh. Asal maghrib tuh lah baik sih. Tuh ngecek kurang. Mati saja tuh. Nak masuk itu loh. Tapi apa yang harus kita pakai? Yang diajarkan Islam agama kita, nah itu cara jawabnya dong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahalazim. Akek tangan awak ulin kada tu beknya. Kok nak mati saya? Jangan. Kau memang itu kebanyakan orang. Ini kayaknya remeh kedengaran, sepele, biasa saja. Tapi itu yang terjadi kenyataan. Kini coba bangga, orang muda-muda, amba sendiri tidak bisa bangga. Dalam rangka puasa gini, Ustaz, ya Allah ya Tuhan. Yuk puasa Allah bang. 8 orang lah tuh. Nan awak dakik jawab saya. Abah ada waktu. Tua muda kadang ketek mumbang jatuh kelapor. Anak kecil. Jadi sekali lagi, ketika kita mendapatkan musibah, walaupun itu kesayangan kita jatuh, mau pernah dulu kalau ada anak awak terjatuhan yang patut dibaca lupa sabananya yang patut kita baca yuk kalimat yang tadi itu. Misalnya anak cucu baru-baru bereja jalan wah, mau nak diurang kejadiannya korone, di Ambona nih, di pondoknya murlu nih, jatuh anak kiai itu. Yang mama lihat, yang mengasuh itu bukan istrinya. Kalau istrinya mungkin wak tahu kan. Tapi pembantunya jatuh anak tu sayang lo karena aku imut-imut. Nak baru pada jaga lari jatuh. Aku jawab innalillahi wa inna ilaihi. Berang ya. Angin cakap mati nak rendang. Sebenarnya memang itu tuntunan. Setelah itu baru baca astagfirullahalazim. Angkat tangan awak ulian pada do dari atas ke bawah. Itu atau sebagai pengontrol diri awak Tuhan. Sebagai pengontrol. Begitu juga dalam emosi. Jadi kalau ada orang baca innalillah hendak nantuk matinya, tapi ada yang merugikan dekat itu. Memang betul itu yang tuntunannya. Yang ketiga terakhir kata Imam Ali, as-sabru ala maksiyah. Atau maksiat bersabar kita di dalam menahan diri untuk tidak bermaksiat. Hebo, Pak, ko Ramadan kini ko antah bertahwa muka suikno. Ndak tahu awak lejan kan Ramadan yang akan datang bisa kita janggu, bisa mendatangi kita lagi, besok saya tidak bisa menjamin. Mudah-mudahan jadi bahan perenungan untuk kita. Semuanya tidak termasuk anggota selaku pentausiah saudara. Yang perlu kita renungi. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, khamsatul asya tuhbitus shaum. Hati-hati kita ini.
Karena di sisi lain Nabi pernah menyampaikan juga, tadi itu lima bantu puasa orang yang tidak diterima oleh Allah, hendak mendapat pahala di sisi Allah. Dek gara-gara Nabi pernah menyampaikan prediksinya. Bunyi hadisnya, kam min shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atas. Betapa banyak umat Islam yang melakukan ibadah puasa. Jadi puasa yuk. Siang hari menahan yuk, awih jo lapar, tapi tahu-tahu setelah dicek yang dia dapatkan dari ibadah puasa tu hanya awih jo lapar. Alina muh ni menimo tu. Lina muh awak tu. Amak lina muh amak pasti indah. Bapa bisa terjadi serupa itu? Rupanya ada 5 hal yang terlantar, yang tak langgar dari orang-orang Islam. Sebagian kita sabui saya singkat secara singkat aja ya Bu ya. Nalam mana laga resah nampak ya. Yang pertama kecil Nabi yang merusak nilai ibadah puasa itu al-ghibah. Suka gunjang. Di mana duduk nyoco siko suntik sinan nyambuh siko nyokompori sinan. Itulah karena itu. Yang kedua an-namimah. Kalau gibah lah masuk muncul an-namimah. An-namimah apa? Kok madu domba. Termasuk di situ SMS. SMS tu Ustaz. SMS tu senangnya mencari orang susah, susahnya mencari orang senang. Tetangga membeli oto, ayo nangek dingin. Orang membeli kulkas, ayo nang kepanehan. Orang membeli TV, ayo nang ngigau. Atau SMS tu. Abo nak baca maksud si objek indah. Kalau aduh penyakit tu dawak nan dulu, ayo mumpung le aduh sak 20 hari li Ramadan tinggal. Ansu kita baraja mapuhi. Bahasa boyo baraja mapuhi bukan langsung mapuhi. Membuat buruk kok capeknya mak. Penyakit tu kan? Penyakit tu kan tiba dia capek dia nak. Ya nama. Ya ni, dia tiba capek cuba lah cegahan dia kena lama bang. Mau lupa. Saya kata sih dah keong. Tapi cegah lama. Itu penyakit. Yang ketiga al-kadzib, bohong. Apapun bentuknya. Aku jadi cuba-cuba karajon siang hari juga. Boleh zaman canggih seperti gini. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, di mana gini? Aku boleh dah duduk aja dah kau dah. Kan sepele kedengaran itu. Tapi kita nak sadar. Dalam merusak nilai ibadah awak. Na'udzubillah. Yang keempat, an-nazzaru bisyahwat. Melihat dengan penuh syahwat. Atau mungkin kalau ada mama, dek nenek-nenek ukuran siap mungkinlah biasa saja. Tapi yang masih mata-mata tu masih berpengaruh. Artinya apa? Mari sama-sama kita jaga awak punya anak gadis di rumah. Anak gadis lah kena mau rancak puluh berasi putih baniang ini jadi suruh pakai baju adik. Mari sama-sama kita jaga dalam hal ini. Yang terakhir, az-zalimu la yantahi. Maksiat yang tiada hentinya. Kalau yang poin 1, 2, 3, 4 masih juga kita kerajuan, tidak ada perubahan, itulah yang disebut dengan maksiat yang tak ada hentinya. Oh, gunjang yo, semayang yo, gunjang yo, semayang yo. Atau sama yo mempasang pun antara non hak dengan yang batil jadi. Lah ibu dan bapak hadirin wal hadirat jamaah tarawih yang dirahmati Allah, itulah sekedar tausiah kita malam hari ini. Sebenarnya tausiahku sebentar saja. Banyak-banyaknya beku nak tertangkuk atau ndak tercerna dewak gitu ndak. Jadi mohon maaf sama sepanjang penyampaian tadi. Di antara nanti 3 pesan Imam Ali, sabar dalam taat, sabar dalam maksiat, sabar di dalam musibah. Sabar biar awak selalu taat, perbanyak awak istighfar. Perbanyak kita selawat. Tambah cili kajian. Ya mak. Biasanya kalau awak tua dulu di siko pak wak sebelum kamat isya itu ada selawatnya mah. Baik istighfar. Kini mari baki ente balik. Istighfar kalau ada imam memandu
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah, kalimat awalnya diawali dengan huruf alif. Alif secara kaidah bahasa, a itu mufrad. Larinya kapadosia yang ada Pak. Jadi kalau Pak berada di dalam majlis, di dalam masjid, di dalam musala, ikut bersama imam, imamnya istighfar, ya nak satu nya saling jatuh. Imamnya bahasa istighfar, astagfirullah. Wa di dalam tapi wa diam saja. Secara tidak langsung kita bukanlah seorang jamaah. Ikut dalam artian membaca tadi ya, bukan dalam ibadah sholat, tapi ketika membaca istighfar. Bang kau itu, coba kita enak-enakan. Kalimatnya astagfirullahalazim. A itu artinya minta ampun aku kepada Allah. Siapa yang baca? Imam. Imam membaca jomik berarti secara tidak langsung mengajak kita bersama. Astagfirullah, astagfirullah. Tuhan tok saya. Anak dapat wak dari syafaat istighfar tadi. Nah, Bu, Pak, jadi kalau ada orang yang memandu istighfar, mari sama-sama kita ikuti. Semoga Allah selalu meridhai setiap aktivitas, langkah, gerak-gerik, denyut jantung kita, apalagi selama diri kita masih mau terpaut dengan musala tempat ibadah kita. Semoga doa terakhir kitalah hendaknya hamba Allah yang mendapatkan titel la'allakum tattaqun. Banyak maaf, aku lupa la astaghfirukum fastabiqul khairat kullayaum indama shaum fi syahr Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.